Binal, berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Kali ini kita menyajikan misteri meninggalnya kasus terduga narkoba. Dan saya Gorbi, tuan rumah Binal, kita simak berita pertama. Kesedihan mendalam dirasakan Sonia, perempuan berusia 29 tahun, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumat 3 Juni 2022 lalu, sang suami berinisial SUB ditangkap polisi. SUB diduga terlibat kasus narkoba. Seminggu kemudian, Sonia kaget dia mendapatkan kabar sang suami meninggal di rumah sakit. Polisi mengatakan suami Sonia meninggal karena penyakit jantung. Semula Sonia percaya, tetapi dia kemudian kaget saat melihat jenazah suami. Di tubuh jenazah ada lebam dan luka. "Saya tidak terima, suami saya dianiaya," teriak Sonia. Sonia pun bercerita, saat ditangkap, sang suami juga dipukuli sejumlah oknum polisi berpakaian preman. Bahkan, kata Sonia, SUB dipukuli di depan anaknya yang masih berusia 3,5 tahun. Setelah SUB dibawa ke kantor polisi, setiap hari Sonia ingin menjenguk, tetapi tidak bisa menemui dengan alasan SUB masih menjalani pemeriksaan. Hingga akhirnya polisi datang ke rumah, memberitahu SUB sudah meninggal. "Saya dan keluarga tidak terima. Saya juga tidak pernah menerima surat penangkapan. Suami hanya dikatakan ada kasus narkoba," kata Sonia. Untuk membuktikan kecurigaan, keluarga SUB berencana membongkar makamnya. Lalu jenazah akan diotopsi untuk mengetahui penyebab meninggalnya. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo, saat dikonfirmasi meminta pers menanyakan kepada dokter yang menangani supaya jelas sebab musababnya karena ini menyangkut masalah kesehatan, ujar dia. Mari menegaskan polisi telah menjalankan prosedur penangkapan dan pemeriksaan. Semoga segera terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kita masuk ke final selanjutnya. Aksi licik dilakukan Wahyu Suhada, pengusaha muda di Jakarta. Dia diduga membuat skenario hilang tenggelam di sungai kawasan Kalimalang, Bekasi. Tujuannya mendapat klaim asuransi sebesar 15 miliar rupiah. Naas, aksi tipu-tipu sang pengusaha muda itu gagal. Polisi lebih pintar. Polisi mampu membongkar sandiwara busuk Wahyu Suhada. Begini ringkasan kisahnya. Wahyu Suhada yang masih berusia 35 tahun ternyata memiliki beberapa polis asuransi. Totalnya bila dicairkan sebesar 15 miliar rupiah. Karena itu, Wahyu membuat skenario tabrak lari lalu tenggelam di sungai, kemudian hilang. Mengapa dia melakukan itu? Menurut Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Awang Parikesit, aksi tipu-tipu ini dilakukan karena Wahyu mengalami kerugian investasi koin digital. Kerugiannya mencapai 2,8 miliar rupiah. Investasi koin digital itu telah dilakoni Wahyu Suhada selama beberapa tahun. Selama hilang itu, dia tidak tenggelam, tetapi berpindah-pindah tempat. Tujuannya bisa diklaim polis asuransi untuk menutup kerugian investasi koin digital, kata AKP Awang Parikesit. Selama menghilang, Wahyu tidur di berbagai tempat, dari rumah saudara hingga musola dan lokasi pemancingan. Diduga, Wahyu melakukan aksi skenario pura-pura ini dibantu sejumlah orang lain. Berdasarkan penelusuran polisi, ada 4 teman Wahyu yang diduga terlibat. Mereka memiliki peran masing-masing sesuai skenario yang disusun Wahyu. Ada yang berperan sebagai penabrak, sopir, dan pelapor ke polisi. Bahkan, agar terlihat ditabrak, sepeda motor yang akan dinaiki Wahyu juga dirusak terlebih dahulu. Begitu skenario sudah matang, sandiwara dijalankan. Semula oke-oke saja, semula terlihat seperti kejadian sebenarnya. Tetapi, polisi lebih pintar. Polisi mengendus apa yang tidak beres dalam kejadian tersebut. Akhirnya, sandiwara menghilangkan demi polis asuransi terbongkar. Kini Wahyu dan teman-teman terancam kasus laporan palsu. Ancaman hukumannya maksimal 1,5 tahun. Semoga nanti di dalam penjara tidak membuat sandiwara lagi. Demikian Binal edisi kali ini. Tunggu berita kriminal lainnya. Saya Gorbi, tuan rumah Binal, pamit undur diri. Salam sehat dan perangi kejahatan.